Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Wasmina, mahasiswa program studi ekonomi pembangunan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Dalam video ini, kita akan mengupas bagaimana perdagangan internasional mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, apa saja manfaatnya, tantangannya, dan bagaimana negara-negara memanfaatkannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, tetap simak video ini sampai akhir ya, karena akan ada banyak wawasan penting yang dapat menambah wawasan kita bersama. Yuk, langsung saja kita mulai pembahasannya. Teman-teman pasti tahu dong apa itu perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Ya, perdagangan internasional adalah aktivitas penjualan beli barang dan jasa antar negara. Kegiatan ini terjadi karena setiap negara memiliki keunggulan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, Indonesia mengekspor kelapa sawit dan karet, sementara kita mengimpor teknologi dari negara lain. Sementara untuk pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian suatu negara secara berkelanjutan menuju keadaan yang lebih baik dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai peningkatan produksi barang dan jasa dalam satu perekonomian. Adapun beberapa faktor yang dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yaitu peningkatan barang modal, peningkatan angkatan kerja, dan peningkatan teknologi dan peningkatan sumber daya manusia. Perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi juga memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi. Perdagangan internasional berperan sebagai katalis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi global, sementara pertumbuhan ekonomi memberikan landasan yang lebih kuat untuk memperluas perdagangan antar negara. Berikut bagaimana hubungan tersebut terjalin. Pertama, perdagangan internasional sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memperoleh manfaat ekonomi melalui ekspor dan impor. Kegiatan ini membuka peluang baru untuk meningkatkan PDB, menciptakan lapangan kerja, dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Contohnya di negara Tiongkok. Dengan mengadopsi model ekonomi berbasis ekspor, Tiongkok berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang pesat selama beberapa dekade terakhir, menjadikannya salah satu ekonomi terbesar di dunia. Contoh lainnya dari negara Vietnam. Ekspansi industri manufaktur untuk pasar ekspor membantu Vietnam mencapai pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6% per tahun. Namun demikian, perdagangan internasional juga berdampak pada komponen pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan produk domestik bruto. Ekspor barang dan jasa menjadi salah satu komponen penting dalam peningkatan produk domestik bruto. Semakin tinggi volume perdagangan internasional, semakin besar kontribusinya terhadap produk domestik bruto. Contohnya Singapura, sebagai negara perdagangan bebas ekspor dan impor, menyumbang lebih dari 300% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kedua, investasi asing. Perdagangan internasional menarik investasi asing yang mendukung pengembangan infrastruktur teknologi dan sektor ekonomi lainnya. Contohnya Indonesia, investasi asing di sektor otomotif dan manufaktur meningkatkan berkat keterlibatan dalam perjanjian perdagangan internasional. Dan yang ketiga, transfer teknologi dan inovasi. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara berkembang mengakses teknologi modern dari negara-negara maju yang dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing mereka. Contohnya India, melalui kerjasama perdagangan dengan negara maju, India berhasil membangun sektor teknologi informasi yang kompetitif secara global. Dan yang ketiga, diversifikasi ekonomi. Perdagangan internasional membantu mengurangi ketergantungan negara pada satu sektor ekonomi dengan membuka pasar baru untuk berbagai produk. Contohnya di Arab Saudi yang memanfaatkan perdagangan internasional untuk mendiversifikasi ekonominya dari sektor minyak dan pariwisata ke teknologi. Selain perdagangan internasional mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat juga menciptakan peluang untuk memperluas perdagangan, seperti peningkatan kapasitas produksi. Dengan pertumbuhan ekonomi, negara dapat meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar internasional. Contohnya Korea Selatan. Pertumbuhan ekonomi yang stabil memungkinkan negara ini menjadi produsen utama elektronik dan otomotif untuk pasar global.
Yang kedua, permintaan impor yang lebih tinggi. Negara dengan ekonomi yang tumbuh pesat cenderung meningkatkan impor untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, teknologi, atau barang konsumsi. Contohnya Indonesia, pertumbuhan kelas menengah mendorong peningkatan impor barang elektronik dan kendaraan bermotor. Tantangan dalam meningkatkan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, perdagangan internasional juga memiliki tantangan seperti ketimpangan ekonomi. Perdagangan internasional dapat memperlebar kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang jika tidak diatur dengan baik. Contohnya, negara-negara berkembang seringkali hanya mengekspor bahan mentah, sementara negara maju mengekspor barang manufaktur dengan nilai lebih tinggi. Yang kedua, ketergantungan ekspor. Negara yang terlalu bergantung pada ekspor rentan terhadap fluktuasi pasar global. Contohnya di Brasil, ketergantungan pada komoditas ekspor seperti kedelai dan pengemasan besi membuat ekonominya rentan terhadap perubahan harga internasional. Yang ketiga, kebijakan proteksionisme. Kebijakan tarif dan kuota impor dari negara-negara maju dapat menghambat akses pasar bagi negara berkembang. Contohnya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang menyebabkan gangguan dalam rantai pasok global. Untuk itu, negara harus membuat strategi untuk mengoptimalkan hubungan perdagangan internasional dan pertumbuhan ekonomi. Berikut beberapa strategi untuk mengoptimalkan hubungan tersebut. Pertama, peningkatan kualitas dan diversifikasi produk ekspor. Negara harus meningkatkan kualitas produk lokal dan memperluas jenis produk yang diekspor. Contoh, Indonesia mulai mengekspor produk olahan kelapa sawit dari hanya bahan mentah. Yang kedua, perjanjian perdagangan yang menguntungkan. Melibatkan diri dalam perjanjian perdagangan bebas untuk memperluas pasar dan mengurangi hambatan tarif. Contohnya, membantu negara-negara Asia Tenggara untuk meningkatkan perdagangan intrakawasan. Ketiga, peningkatan infrastruktur dan teknologi. Investasi dalam infrastruktur dan penerapan teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi perdagangan. Contoh, pembangunan pelabuhan Patimban di Indonesia untuk mendukung ekspor otomotif. Penguatan pendidikan dan keterampilan tenaga kerja. Negara perlu mempersiapkan sumber daya manusia agar mampu bersaing di pasar global. Contoh pelatihan tenaga kerja di sektor teknologi di India, mendukung pertumbuhan industri IT.